Di sebuah hutan lebat yang sunyi dari hiruk-pikuk manusia, tinggallah dua putri kakak beradik yang telah menjadi yatim piatu. Dulu, mereka pernah hidup bahagia bersama ayah dan ibu tercinta. Namun setelah kepergian orang tua mereka, hanya kenangan dan pesan sang ibu yang terus mereka genggam erat. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ibu mereka berpesan penuh makna, jangan pernah bermalas-malasan, dan jangan biarkan daging segar terlalu lama tidak dimasak. Bila kau lalai, daging itu bisa berubah menjadi setan gergaji. Kehidupan mereka di hutan sangatlah sederhana. Mereka bertahan hidup dari hasil kebun kecil dan bantuan warga kampung yang sesekali mengirimkan makanan. Suatu hari, sebuah bingkisan berisi daging segar dikirim dari kampung dan diletakkan di depan pintu pondok mereka. Namun karena rasa malas dan lalai akan nasihat ibu, kedua putri itu membiarkan daging tergeletak begitu saja. Hari berganti malam, dan bau amis daging mulai menyengat. Tiba-tiba, suasana hening berubah mencekam. Dari arah luar, terdengar suara berat menggelegar, disertai suara derit menyeramkan. Sesosok makhluk mengerikan muncul, tubuhnya terbuat dari bilah-bilah gergaji tajam berkarat. Makhluk itu mengaum, "Buka pintumu." Aku mencium aroma putri bungsu. Putri sulung dan putri bungsu ketakutan bukan main. Mereka tahu, makhluk itu adalah setan gergaji kutukan dari kelalaian mereka sendiri. Namun, putri sulung cepat berpikir. Ia berusaha menahan waktu dengan mengajak setan gergaji berbicara, pura-pura menyiapkan nasi. "Kami akan memasak dulu, setan. Tapi, berapa banyak nasi yang kau mau?" Sambil bertanya-tanya, mereka mencari cara untuk melarikan diri. Akhirnya, mereka menyusun rencana. Mereka menyuruh seekor kucing peliharaan untuk membuka pintu setelah mereka pergi. Di belakang pintu, mereka memasang perangkap sederhana dari kukuran kelapa yang tajam. Begitu semua siap, mereka melarikan diri diam-diam ke arah sungai. Setelah mereka pergi, si kucing dengan lugu membuka pintu. Setan gergaji menerobos masuk dengan liar, namun langsung terjebak ranjau kukuran. Ia menggeram, mengira putri bungsu masih bersembunyi di rumah. Namun, tak ada yang ia temukan. Tak ada nasi, tak ada putri. Ia meraung kecewa dan marah. Sementara itu, kedua putri telah sampai di tepi sungai. Mereka memohon pada seorang tukang perahu untuk menyembunyikan mereka. Tak lama kemudian, setan gergaji menyusul, mengendus aroma putri bungsu di udara. "Di mana gadis itu? Aku mencium baunya." Tukang perahu cerdik itu menunjuk ke permukaan sungai, seolah bayangan di air adalah sang putri. Gergaji, tertipu, langsung menyelam ke dasar sungai. Namun air terlalu dingin, dan putri yang dicari tak ia temukan. Saat itulah, tukang perahu bertindak. Ia mengambil ijuk hitam dan kasar, membalut tubuh setan gergaji yang menggigil, lalu membakarnya hidup-hidup. Gergaji terbakar hingga menjadi arang. Kutukan berakhir. Sebagai balas jasa, tukang perahu memberikan sebuah perahu untuk kedua putri melanjutkan perjalanan. Mereka mengenakan pakaian indah yang dibawakan tukang perahu, dan berlayar ke arah takdir. Sang kakak hendak menemui Bujang Jere, dan sang adik, putri bungsu, ditakdirkan bertemu Malim Dewa. Namun di tengah perjalanan, putri bungsu memetik jambu kelutuk dan memakannya diam-diam tanpa berbagi. Ketika sang kakak meminta, ia berdusta, mengatakan bahwa buah itu asam. Putri sulung merasa kecewa. Hatinya terluka karena adiknya telah berbohong atas sesuatu yang kecil namun bermakna. Dengan sedih, ia memutuskan untuk berpisah. "Aku ke langit," ujarnya lirih. "Kau ke hilir." Meski putri bungsu terus memanggil, sang kakak hanya muncul sebentar, lalu pergi kembali. Namun sebelum benar-benar meninggalkan, ia sempat berpesan, "Jangan pernah berhenti di bawah pohon gele. Di sana ada Tuntung Kapur, gadis jahat yang akan mencelakaimu." Namun sayang, putri bungsu kembali lalai. Ia berhenti berteduh di bawah pohon gele, tak sadar nasib buruk mengintai. Dari balik semak, muncullah Tuntung Kapur. Ia melihat bayangan putri bungsu di telaga, dan mengira itu wajahnya sendiri. Sombong dan iri, ia memecahkan labu airnya, dan mendekati putri bungsu. Dengan paksa, Tuntung Kapur memaksa sang putri menukar pakaian dan perhiasan. Putri bungsu kini terlihat seperti pengembara biasa, dan Tuntung Kapur menyamar menjadi dirinya. Tuntung Kapur pun berlayar, dan menikah dengan Malim Dewa. Sementara itu, putri bungsu diasingkan, dijadikan pesuruh, dan hanya diberi pekerjaan kasar. Saat Tuntung Kapur memberikan daging ayam untuk dimasak, ia tak tahu cara mengolahnya.
Putri bungsu pun dijebak dan diusir ke tengah hutan. Di sana, para binatang yang iba padanya bekerja sama, mereka membangun rumah indah bertingkat dan kebun yang subur untuknya. Perlahan, kehidupannya kembali membaik. Suatu hari, saat berburu, Malim Dewa melihat rumah indah di antara pepohonan. Ia merasa curiga. Salah satu pengikutnya diam-diam menemui gadis yang tinggal di sana dan mendengar kisah memilukan yang diceritakan putri bungsu. Pesan itu disampaikan ke Malim Dewa. Amarah pun membuncah. Ia membawa tuntung kapur ke tengah hutan, ke rumah pohon sang putri. Di sanalah putri bungsu menuntut keadilan. Ia mengambil kembali perhiasan dan pakaiannya. Tuntung kapur dihukum. Meski apa bentuk hukumannya tak lagi diceritakan. Akhirnya, Malim Dewa menikahi putri bungsu yang sejati, dan mereka hidup bahagia. Tak hanya karena cinta, tapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya.